Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu Biosafety Tank dari Penyu. Dan kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week hari ini. Dan seperti biasa, di dalam sesi Product of the Week kita selalu mengundang profesional viewer. Dan hari ini kembali kita kehadiran Mbak Putu Savitri Dharma. Beliau adalah arsitek dari studio dari Balik Design Studio yang di Bali. Selamat siang Mbak Putu. Mbak Safi, sorry. Iya, Mas Bayu. Oke, terima kasih sudah bergabung kembali dan menjadi profesional reviewer di Product of the Week. Oke, dan juga saya akan langsung juga memperkenalkan perwakilan dari Penyu. Di sini ada Mbak Rodiah atau panggilannya Mbak Diah ya, Mbak? Iya, dan Mas nanti Bayu, halo. Akan memberikan paparannya mengenai produk Biosafety Tank dari Penyu. Untuk mempersiapkan waktu, silakan Mbak Diah untuk kita share dan disampaikan tentang produk Biosafety Tank dari Penyu ini. Silakan. Langsung saja, untuk pembahasan siang hari ini, kita akan membahas terkait tagline utama dari brand Penyu, kemudian jaringan distribusi perusahaan Penyu ada di mana saja, visi misi perusahaan, dan juga nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan Penyu Biosafety Tank. Nah, baik, yang pertama terkait dengan tagline utama brand Penyu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin di sini ada yang masih agak asing gitu ya dengan brand Penyu ini sebetulnya apa gitu. Nah, terkait brand Penyu sendiri, sebetulnya kami perusahaan manufaktur yang basisnya ada di Temanggung, untuk pabrik utamanya ada di Temanggung, dan kantor pemasarannya ada di Kota Semarang. Lalu untuk produk-produk kami sendiri, seperti yang tadi sudah sempat dikenalkan sedikit ya, bisa dicek juga di page kami di Katalog Pro. Kami produksi tangki air, kemudian biosafety tank, biogas digester, dan lain-lain produk sanitasi gitu. Nah, terkait tagline utama kami, ya ini Penyu Pasti Beres. Nah, Penyu Pasti Beres ini artinya apa? Kami sebagai brand Penyu menjamin kepada seluruh customer Penyu bahwa jika menggunakan produk Penyu pasti sudah beres. Dalam artian beresnya di sini adalah terkait dengan layanan after sales kami. Jadi selain kualitas produk kami yang dijamin berkualitas gitu ya, untuk layanan after sales kami juga pasti beres. Kemudahan untuk klaim garansi, kemudian kemudahan untuk mendatangkan teknisi tanpa biaya, itu kami jamin pasti beres untuk seluruh customer Penyu yang membeli produk Penyu. Menarik ya Mbak, itu untuk hanya services tadi hanya untuk customer area Jawa aja atau sampai juga di luar Pulau Jawa Mbak Dia? Ya, kalau dari kami ya Mas, ini untuk jaminan seluruh customer di seluruh area, jadi tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi juga di seluruh area. Walaupun itu di luar Jawa, kami tetap bisa support gitu untuk menjamin bahwa ini komitmen kami untuk seluruh customer di seluruh Indonesia gitu. Oke, keren. Silakan lanjutkan Mbak. Oke Mas, nah ini lanjut ya, terkait garansi mungkin ini yang cukup membedakan kami dengan produk-produk kompetitor yang sejenis mungkin ya, misalkan sejenis tangki air merek lain, kemudian biosafety tank merek lain di pasaran kan ada banyak juga ya. Nah, terkait garansi ini kami dijamin pabrik, jadi untuk klaim garansi ini mudah gitu, tidak perlu menggunakan nota, kemudian misalkan harus ribet menggunakan kartu garansi dan lain-lain, ini kalau di Penyu tidak perlu, jadi cukup menghubungi customer care pusat dari Penyu Indonesia melalui WhatsApp maupun SMS, nanti bisa langsung kami tangani gitu. Kemudian juga terkait bantuan teknisi, kami siap support customer juga jika dibutuhkan, misalkan pendampingan teknisi, mulai dari persiapan pemasangan, kemudian persiapan tempat, sampai ketika instalasinya itu sendiri, kita juga ada bantuan teknisi gitu. Yang pastinya ini tanpa biaya ya, karena memang ini komitmen kami juga untuk menjamin bahwa customer dari Penyu mendapatkan pelayanan terbaik. Terkait spare part, baik itu spare part yang ada di tangki air, kemudian Penyu Biosafety Tank dan produk yang lain, ini kami juga memberikan secara gratis ke konsumen gitu. Jadi untuk garansinya nih, misal nanti dari konsumen atau dari Bapak Ibu arsitek, developer, kontraktor, misalkan nih ternyata membeli produk Penyu tidak dari pusat gitu ya, membelinya misalkan dari toko bangunan atau dari distributor kita yang tersebar di beberapa daerah, nanti ketika misalkan ada kendala, itu bisa klaim garansinya langsung di pusat, langsung di pabrik, nanti akan kami jamin
jamin dari pabrik yang akan langsung melayani gitu. Jadi bedanya kalau dengan brand lain mungkin agak ribet gitu ya, atau susah klaim garansinya karena mungkin agak dilempar-lempar atau seperti apa. Kalau di Penyu ini kita menjamin bahwa membeli produk Penyu dari channel manapun nanti tetap kita jamin dari pabrik gitu, karena kita memang ada pabrik sendiri di Temanggung. Ya seperti itu. Lanjut, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mas terkait ini? Berarti walaupun kita belinya di toko bangunan gitu ya Mbak ya, misalnya di toko bangunan di sekitar kita lah gitu, maksudnya bukan di modern trade kayak yang besar-besar gitu, itu selama logo di water tank-nya itu Penyu, semua ini sudah bisa didapatkan gitu ya? Iya betul, asalkan itu produk Penyu, beli dari manapun itu tetap bisa diklaimkan garansinya tanpa ribet dan pastinya mudah, cukup menghubungi customer care yang pusat gitu. Oke, wah menarik nih. Iya, udah berarti itu klaim garansinya ya Mbak ya. Kita nggak perlu mikirin aduh siapa yang masang ya kemarin ya, misalnya kayak gitu. Betul. Waduh notanya di mana ya, ini belinya kapan ya gitu. Kita nggak perlu, nanti cukup kirim foto dan video, nanti diverifikasi tim kami dan nanti tetap bisa diklaim garansinya gitu secara mudah. Oke. Ya, selanjutnya ini terkait distribusi perusahaan. Memang karena kita base-nya pabrik ada di Temanggung dan kantor ada di Semarang ya, di Jawa Tengah. Memang ini kebanyakan masih areanya kita distribusinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur mayoritas. Namun selain di daerah itu kita juga tetap ada sampai ke Bali, ada di Denpasar, kemudian di Jawa Barat ada di Cirebon, kemudian di Tasikmalaya, Bandung, Jabodetabek kita juga ada. Untuk di luar Pulau Jawa kita juga ada di Kalimantan. Kemudian di Sulawesi kita juga ada. Jadi untuk menemukan produk Penyu nanti bisa dicek di toko bangunan terdekat atau di modern trade juga bisa, atau di subagen atau agen dan distributor Penyu juga tersebar di beberapa daerah gitu. Oke. Lanjut ya. Lalu untuk visi misinya Bapak Ibu ini terkait dengan visi Penyu ya. Tentunya kami ingin menjadi perusahaan unggulan dengan membuat produk-produk original yang berkualitas ya, berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup dan juga kenyamanan konsumen Penyu. Dan juga misinya kita ingin sekali membagikan dan memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen di Indonesia dengan kompleks sanitasi ya, mulai dari tangki air, Penyu bioseptic tank, kemudian bak mandi, keran air dan lain-lain. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa dikunjungi, bisa di-scan QR code berikut atau langsung bisa diketik di www.penyu.co.id. Nanti bisa dilihat juga produk kita di sana atau di page di katalog pro tadi ya sudah dicontohkan, juga bisa cek produk Penyu. Ini sebetulnya ada apa saja gitu selain Penyu bioseptic tank, karena kita juga produksi produk-produk sanitasi yang lain. Oke, baik. Oke. Nah, ini kita langsung masuk ke produknya ya. Betul. Nah, ini menarik nih, karena mungkin Indonesia atau daerah, ada beberapa daerah yang memang masih terkendala untuk area buangan ya, Mbak Safi ya, gitu. Mungkin kadang-kadang Mbak Safi sebagai arsitek juga suka akhirnya berpikir keras nih gimana nih ya cara buangan dari istilahnya dari buangan rumah gitu untuk bisa dijadikan yang lebih baik lagi gitu. Oke, silakan Mbak Dia. Ya, baik. Kita lanjutkan ya terkait dengan product knowledge dengan ini bioseptic tank Penyu gitu. Terkait dengan bioseptic tank Penyu, ini kami memiliki beberapa unique selling point ya terkait dengan bioseptic tank Penyu. Sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan produk Penyu bioseptic tank ini? Apa yang membedakan Penyu bioseptic tank dengan bioseptic tank yang ada di pasaran? Yang pertama, kita tentunya sudah tersertifikasi TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Sudah saya sertakan juga untuk sertifikatnya ya, ada di belakang. Ini kita ada di angka sekitar 42%-an. Jadi kita untuk komponen dalam negerinya kita sudah memenuhi dan sudah tersertifikasi. Lalu yang kedua, untuk uji lab Sukovindo dan juga Dinas Lingkungan Hidup kita juga sudah tersertifikasi dan lolos uji. Nah di sini maksudnya apa ya? Kenapa ini sangat penting gitu? Karena memang uji lab dari Sukovindo dan juga Dinas Lingkungan Hidup ini yang menjadi dasar kenapa bioseptic tank Penyu ini bisa disebut ramah lingkungan, eco-friendly gitu ya, karena memang sudah sesuai dengan Permen LHK, sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi hasil olahan limbah yang masuk ke Penyu bioseptic tank, ini hasil olahannya, effluentnya ini bisa dialirkan langsung ke selokan karena sudah dijamin aman, sudah tersertifikasi, sudah lolos uji sesuai dengan baku mutu air limbah, seperti itu. Kemudian untuk garansi kita 12 tahun untuk
bandingan dengan produk kompetitor yang ada di pasaran, ini kita cukup lama ya dibandingkan produk yang lain. Kita garansi 12 tahun dan pastinya dijamin pabrik dengan ketentuan memang tadi seluruh produk penyu garansinya dijamin pabrik. Jadi memang garansi 12 tahun ini tidak hanya angka Bapak Ibu, tapi memang kita menjamin bahwa kita bisa mendatangkan teknisi ketika ada kendala, kemudian untuk persiapan lokasi, persiapan tempat sampai instalasi, kita bisa support teknisi langsung dari pabrik gitu yang menangani penyu bioseptic tank ini. Kemudian klaim garansi kita juga mudah. Jadi garansi 12 tahun ini dijamin pasti mudah juga untuk klaimnya. Untuk kontaknya tadi cukup menghubungi customer care pusat di penyu, nanti bisa langsung klaim garansinya. Nah, terkait dengan hemat tempat, ini juga kita ukurannya compact, ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan bioseptic tank yang ada di pasaran. Jadi terkait speknya, nanti ada detailnya juga, berapa dimensinya, kemudian berapa diameternya, tingginya, ini kita relatif lebih kecil dibandingkan bioseptic tank kompetitor yang ada di pasaran gitu. Jadi untuk tempat ini kita pastikan bisa hemat ya untuk galiannya, kemudian untuk kebutuhan lokasinya, baik itu ditempatkan di rumah, atau misalkan di proyek kos-kosan, atau di apartemen, ataupun di asrama yang biasa kita pasang ya, instalasinya itu bisa hemat tempat gitu. Kemudian untuk waktu pemasangan ini juga sebetulnya relatif ya, tergantung kontraktornya juga terkait hemat biaya dan waktu pemasangan. Tapi yang pasti untuk hemat tempat kita bisa menjamin karena ukuran kita compact, ukurannya kecil tapi kinerjanya optimal gitu. Nah, untuk ukuran kita tersedia ukuran 6 orang PB06, kemudian ada kapasitas juga 12 orang. Ini PB12 dan juga kapasitas yang custom. Jadi selain kapasitas 6 dan 12 orang, penyu juga menyediakan kapasitas custom 15 orang, 25 orang, dan juga 50 orang seperti itu. Jadi menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu, misalkan memang kebutuhannya untuk asrama, biasanya kita install untuk yang kapasitas 50 orang, bisa 1 unit atau 2 unit. Kemudian untuk ruko biasanya cukup dengan yang PB12, terus untuk yang perumahan memang didesain untuk ukuran yang PB06 untuk 1 kakak 6 orang ini, seperti itu. Mbak Dia, saya mau nanya, sebenarnya melanjutkan ke pernyataan dari Mas Bayu tadi soal olahan limbah. Kan di poin nomor 3 itu sering kelewatan ya. Hasil olahan limbahnya kan bisa langsung dialirkan ke selokan. Nah, tapi limbah yang dimaksud itu berarti limbah air kotor ya berarti ya Mbak ya? Alias limbah dari kamar mandi ya? Bukan limbah kayak dapur gitu misalnya. Oke, baik Mbak, terkait olahan limbah ini ya. Nah, untuk bioseptic tank sendiri kita pengolahannya memang khusus untuk black water. Kalau untuk grey water kita memang tidak merekomendasikan dan memang tidak untuk digunakan di produk penyu ya. Jadi untuk yang bioseptic tank ini khusus untuk grey water, black water. Nah, hasil olahan limbah ini yang dimaksud ya hasil olahan limbah dari toilet tersebut gitu. Jadi nanti hasil olahannya nanti berupa cairan. Cairannya sudah encer gitu ya, sudah tidak berbentuk kotoran limbah yang sebelumnya. Jadi bentukannya cair, keruh tapi tidak berbau kotoran. Jadi itu yang aman, sudah sesuai dengan hasil uji lab dan bisa dialirkan langsung ke selokan atau mungkin dibuatkan tanah resapan, itu sudah aman, tidak mencemari air tanah. Nah, sedikit menambahkan pertanyaan Mbak Safi gitu, berarti ada waktunya nggak sih Mbak? Maksudnya dari pengendapan limbah gitu ya, sampai dengan dialirkan ke saluran pembuangannya gitu Mbak? Ya. Kalau dari kita sih bisa langsung digunakan ya Mas Bayu. Jadi memang untuk waktunya itu sebetulnya memang secara teknis, sebetulnya secara sertifikasi itu ada waktu tertentu ya secara perhitungan. Namun untuk secara penggunaan di konsumen itu tidak ada waktu tertentu gitu. Jadi misalkan dipasang kemudian digunakan, itu bisa langsung diproses, di dalamnya bisa langsung diolah. Nanti ya keluarnya itu mengikuti waktu dia pemakaiannya gitu. Jadi misalkan memang maksimal kapasitas 6 orang, jika sudah digunakan 6 orang ya nanti akan secara otomatis dia terproses dan keluar gitu hasil olahannya ke outletnya seperti itu. Oke. Berarti menyesuaikan kapasitasnya ya Mbak ya? Itu menyesuaikan kapasitasnya. Kalau yang PB06 ini maksimal di 6 orang gitu Mbak. Nah, tapi kalau ada yang custom, itu gimana? Berarti kita bisa minta ukuran tabungnya untuk beberapa orang saja, atau misalnya dia customnya juga ada speknya lagi, atau gimana Mbak? Kalau untuk custom ini kita ada speknya sih Mbak Safi. Jadi untuk speknya kita untuk kapasitas lebih
besar ya, dari 12 orang, kita ada custom 15 orang, 25 orang, dan 50 orang. Jadi memang terbatas di kapasitas itu gitu. Kalau misalkan ternyata kebutuhannya lebih dari itu, biasanya kita rekomendasikan untuk penambahan unit gitu. Misalkan kapasitas 50 tapi 2 set gitu, 2 rangkaian, itu bisa juga. Kemarin kita sempat install di asrama boarding school di Jogja, itu juga pemasangannya kapasitas custom 50 tapi 2 set gitu, 2 rangkaian. Itu bisa juga. Tapi nggak ada minimalnya berarti ya Mbak, nggak ada minimal order di sana. Kan kadang ini ya Mas Bayu ya, kalau custom kan ada minimal order gitu misalnya. Ya kalau di kita nggak ada Mbak, kita nggak ada minimal ordernya gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Keren. Dan yang menarik lagi ya Mbak Safi, kirain saya tuh untuk kapasitas itu mengikuti berapa banyak toiletnya gitu kan. Tapi di sini ternyata bentuk dan ukuran atau kapasitas dari biasa itu tuh terhitungnya tuh orang gitu ya. Betul. Misalnya satu rumah itu toiletnya hanya satu lah gitu, Iya, misalnya. bukan dari Kan satu rumah itu ada berapa toiletnya, berapa banyaknya gitu. Betul Mas Bayu. Iya betul juga Mbak Safi ya, bukan ke literannya atau bukan ke jumlah toilet, tapi kita fokusnya di jumlah orangnya gitu kan. Kalau misalkan di convert ke liter, sebetulnya untuk kapasitas 6 orang ini di volumenya sekitar 500-600 liter sih Mbak gitu. Jadi untuk liternya segitu, tapi memang untuk batasan toiletnya itu kita tidak terbatas pada toilet, tapi memang kebutuhan orangnya. Jadi biasanya kalau ada yang order di penyu, kita akan menyesuaikan juga nih kebutuhannya ini untuk berapa orang gitu. Apakah ini kos-kosan untuk kapasitas berapa orang, rukonya, kemudian misal kantornya itu berapa karyawannya, itu kita sesuaikan berdasarkan orangnya gitu. Karena memang perhitungan dari kami sudah ada perhitungannya dari teknisi, ini basisnya memang orang gitu, bukan jumlah toilet ataupun literannya. Wah, berarti kalau let's say arsitek gitu ya mau ngedesain, berarti bisa diskusi dari awal ya Mbak Diah ya. Betul terkait kebutuhan orangnya gitu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan lagi Mbak Diah, silakan. Ya boleh. Nah, ini terkait speknya, Bapak Ibu sekalian, terkait speknya dari PB06 kapasitas 6 orang, dan spek dari PB12 kapasitas 12 orang. Terkait diameter, kita di range antara ini ya 83 cm untuk yang PB06, kemudian tingginya dari landasan bawah sampai ke main hole. Maintenance hole-nya ini di 132 cm. Jadi ini sudah terbukti dibandingkan produk kompetitor di pasaran. Ini relatif lebih kecil ukurannya dengan kapasitas yang sama. Jadi kalau di pasaran itu misalkan untuk kapasitas 6 orang itu biasanya diameternya sampai 100 cm, ketinggiannya sampai 150-an lebih, berdasarkan yang sudah kami research ya, dan yang ada di toko-toko yang ada di modern trade itu memang ukurannya lebih besar. Ya artinya memang kebutuhan lokasinya, kebutuhan biayanya ataupun materialnya juga lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan PB06 kita yang lebih compact secara ukuran. Terkait inletnya kita 4 inch, outletnya 3 inch, dan untuk berat kosongnya kita 35 kg untuk yang PB06. Nah untuk bahannya ini kita PE ya, untuk lebih tepatnya LLDPE. Kemudian untuk pipanya dan juga di dalamnya ada kompartemennya, ada rumah tumbuh bakteri, kemudian ada biobol dan juga desinfektan klorin dan juga karbon aktif. Ini semuanya sudah satu kesatuan di dalam PB06 gitu, sudah dalam satu rangkaian ini. Di dalamnya sudah ada bagian-bagiannya, ada 5 ruang. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut terkait 5 ruang dan juga sistem penguraiannya yang ada di dalam PB06 ini. Untuk PB12 bentuknya agak sedikit berbeda. Ini bentuknya kotak gitu ya dibandingkan dengan PB06, ini silinder. Untuk kebutuhannya ini juga lebih besar. Ini volumenya sekitar 1000 liter untuk yang PB12. Tapi untuk kompartemen di dalamnya sama, untuk bahan-bahannya juga sama. Jadi perbedaannya kita mau pakai yang PB06 yang bulat gitu ya, yang agak oval, atau PB12 itu bukan dari area tempatnya ya Mbak, tapi juga kebutuhan berapa banyak sih orang yang akan menggunakan yang ada di rumah itu atau gedung itu gitu, peruntukan itu baik lagi dari gedungnya sendiri atau bangunannya sendiri gitu ya. Betul sekali Mas Bayu. Jadi memang kita bertumpunya pada kebutuhan ya, karena memang kita mendengar kebutuhan konsumen gitu kan. Dia berapa kapasitasnya, penggunaannya untuk berapa orang, kita selalu menanyakan itu di awal gitu, dan menyesuaikan gitu kalau ternyata memang
kebutuhannya banyak lebih dari 6 orang bisa kita arahkan ke PB12. Kalau memang untuk satu kakak cukup 6 orang maksimal kita arahkan ke PB06 seperti itu. Oke. Tapi benar sih Mas Bayu, kadang kita sebagai arsitek itu ya kita kan dari awal ngedesain udah menentukan nih dalam setiap kamar, satu kamar mandi itu kapasitasnya berapa orang. Jadi sebenarnya memang kalau saya lihat lebih praktis sih kalau perhitungannya orang ya. Kadang kan satu kamar tuh bisa khusus satu orang aja atau satu kamar bisa 2 orang. Ya menurut saya lebih praktis sih jadi perhitungannya. Tapi memang dari awal pasti harus didiskusikan dulu ya Mbak ya sama tim penyu gitu ya. Nah tapi saya ada yang menarik nih soal perbedaan PB6 sama 12. Itu bentuknya memang udah seperti itu ya kan, yang 6 itu tabung, kalau yang 12 itu kan kayak balok gitu ya. Emang standarnya udah seperti itu ya Mbak ya? Kalau dari penyu, dari pabrik ya Mbak, teknisi kami dan juga yang product development memang standarnya seperti ini. Untuk yang PB06 bentuknya silinder tabung, untuk yang PB12 bentuknya kotak seperti ini. Dan sebetulnya kita juga sedang develop juga sih produk baru lagi untuk kapasitas berbeda. Nanti juga bentuknya agak berbeda juga dengan 2 ini gitu. Jadi memang menyesuaikan dan ini sudah dihitung sih Mbak kalau berdasarkan dari teknisi kami yang ada di pabrik gitu. Untuk bentuk seperti ini, desain seperti ini, pertimbangan ketika dipendam, pertimbangan ketika tekanan dan lain-lain itu sudah diperhitungkan oleh tim teknisi pabrik langsung gitu. Oke. Dan dari sisi proses penguraiannya juga sama aja sebetulnya ya Mbak ya? Betul Mas, kalau untuk proses penguraian ini menyambung ke slide berikutnya ya. Untuk proses penguraian kita tetap sama-sama terdiri dari 5 ruang, 4 proses di 5 ruang gitu ya, dan komponen di dalamnya ini juga sama. Mau yang PB06 maupun PB12 ini sama-sama. Ada rumah tumbuh bakteri yang ini sudah kita patenkan ya dari penyu, kemudian ada biobol juga, ada karbon aktif dan ada tablet klorin. Ini sama-sama ada semua baik di PB06 maupun di PB12 gitu. Nah ini terkait dengan ruangannya, terdiri dari 5 ruang. Ini di ruang 1, ini untuk sebagai proses pengendapan dan penghancuran padatan limbah itu menjadi bentuk yang lebih kecil. Nanti lanjut ke ruang 2 dan 3, ini dipenuhi oleh rumah tumbuh bakteri atau RTB. Lalu nanti lanjut ke ruang ketiga, di sini proses ketiga di ruang keempat, ini dipenuhi oleh biobol. Ini juga sejenis ya dengan rumah tumbuh bakteri. Ini sama-sama tempat berkembang biaknya bakteri anaerob di biobol ini untuk menghancurkan dan menguraikan limbah menjadi tekstur dan bentuk yang lebih cair. Nanti lanjut ke ruang kelima, ini ada filtrasi, ada desinfektan kita dari klorin dan juga karbon aktifnya gitu. Jadi nanti di proses terakhir ini baru keluar dari outlet, bisa dialirkan langsung ke selokan, sudah aman dan sudah sesuai dengan uji baku mutu limbah gitu. Ini ada videonya sih Bapak Ibu, Mas Mbak, ini ada videonya terkait penguraiannya, sistemnya mungkin ya yang tadi saya jelaskan, ini ada visualnya gitu terkait proses penguraiannya. Penyu bioseptic tank menguraikan limbah toilet melalui tahapan berganda. Kotoran akan diproses sedemikian rupa hingga menjadi cairan limbah yang lebih ramah lingkungan. Mengendapkan kotoran, menggunakan bakteri anaerob sebagai agen pengurai kotoran sehingga bertekstur lebih cair. Melakukan proses pemurnian dengan tube disinfektan untuk membunuh bakteri berbahaya, sehingga kotoran yang keluar dari penyu bioseptic tank menjadi cairan yang lebih ramah lingkungan dan siap dialirkan ke selokan. Ya, seperti itu gambarannya Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian, terkait proses penguraian yang ada di penyu bioseptic tank ya, terdiri dari 5 ruang itu tadi dan melalui 4 proses penguraian seperti itu. Mbak Diah, saya langsung mau ada menanggapi nih Mbak. Nah ini, maaf, ini kan di sebelah kanan di slide Mbak Diah ini ada kita bisa bilang mungkin kelengkapannya gitu ya Mbak, aksesoris lah dari klorinnya, karbon aktif. Berarti pada saat kita ingin sudah membeli penyu ini,
aksesoris yang tambahan ini itu sudah include di dalamnya gitu ya, Mbak? Betul sekali Mas. Jadi untuk aksesoris di dalamnya, ini bagian-bagian ini sudah include di dalam 5 ruang itu tadi, sudah masuk di dalamnya gitu. Jadi ketika pembelian sudah satu paket, semuanya sudah include ada ini. Bahkan ada tambahan bakteri pengurainya juga Mas. Nanti kita sempat bahas juga nanti di belakang ya terkait bakteri pengurai di Max, itu juga dari penyu, itu sudah include juga untuk pembelian awal. Nah, untuk pengisian berikutnya, ini kan sebetulnya perlu ada pengisian rutin ya secara kontinu gitu terkait dengan tablet klorinnya. Ini bisa didapatkan di toko kimia atau mungkin di toko bangunan terdekat. Ini ada sih bentukan tablet klorin yang seperti ini, mudah ditemui, harusnya sih di pasaran. Oke, saya jadi penasaran, misalnya tadi kan di depan Mbak Dian juga udah sempat sampaikan garansi ini 12 tahun gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin yang kalau kita ngomongin sebuah rumah gitu atau mungkin bangunan yang lain ditempatinya tuh nggak sampai 12 tahun gitu ya, mungkin 10 tahun atau 7 tahun hanya terus orangnya pindah gitu. Nah, sedangkan di area pembuangan itu udah ada penyu biosafety-nya gitu Mbak, dan mungkin sudah 2-3 tahun itu tidak digunakan misalnya. Nah, itu biasanya solusi yang bisa disampaikan oleh Mbak Diah dan penyu, apakah harus mengganti satu tabung itu atau ada treatment khusus yang bisa mengembalikan tabung penyu itu seperti layaknya penyu biosafety gini, Pak? Maksudnya konfirmasi ya Mas, maksudnya kalau misalkan ada pindah lokasi gitu ya untuk pemindahan produk ini seperti apa gitu ya? Iya betul. Nah, pertama itu, kedua mungkin areanya tuh, bangunannya atau rumahnya tuh udah lama nggak digunakan, tapi dan otomatis kan biosafety tank penyunya ini udah nggak digunain lagi nih, mungkin 2-3 tahun gitu ya. Itu intinya apakah masih bisa digunakan atau diganti dengan yang baru gitu? Oke, baik Mas. Terkait ini ya penggunaannya, sebetulnya kita bisa untuk langsung digunakan kembali, dan untuk treatmentnya itu kalau dari kami memang rekomendasinya bisa dituangkan kembali bubuk bakteri pengurainya. Jadi memang misalkan udah lama nggak dipakai nih, mau dipakai lagi, itu bisa kasih bakteri di toilet, cukup di flush itu sebagai starter agar mengaktifkan kembali ya fungsi dari biosafety tank penyu ini gitu. Jadi misalkan sudah lama tidak digunakan, mau digunakan kembali, itu tetap bisa gitu untuk penggunaannya. Kemudian untuk pemindahan lokasi, sebetulnya kalau sesuai dengan SOP kami ya Mas tadi, untuk alasnya itu dicor, kemudian kanan kirinya diamankan juga. Untuk pemindahannya sebetulnya ya cukup dilakukan pengangkatan, dan itu ya tetap bisa selama memang pemasangannya ketika di awal itu sudah sesuai dengan SOP penyu. Jadi memang kerusakan produknya kan harusnya tidak ada ya, kalau sudah sesuai SOP tidak ada kerusakan produk. Kemudian nanti untuk pemindahannya juga tetap bisa dilakukan sesuai dengan ketika dulu pertama kali dipasang, seperti itu. Oke. Menarik. Jadi nggak, Mungkin saya jadi sebetulnya bisa. ya, Mas Bayu. Ya, silakan Mbak Safi. Sorry aku potong. Tadi terkait sama pertanyaannya Mas Bayu itu menarik itu, yang kalau lama nggak digunakan nanti maintenance seperti apa gitu ya Mas ya. Ya. Tapi memang kalau soal barang teknis itu ya Mbak ya, pasti kalau lama nggak digunakan pasti ada aja komponennya yang bermasalah ya. Nah, yang perihal tadi itu untuk septic tank memang yang biasa saya dengar sih, kalau misalnya lama nggak dipakai itu kan bakterinya mati ya Mbak ya. Artinya kan nggak ada asupan makanan, nggak ada asupan energi buat mereka tumbuh, buat mereka berkembang. Jadi kalau ditinggalkan lama artinya dia bisa mati. Tapi kalau dari sisi teknisnya seperti barang segala macam, selama masih durasi 12 tahun berarti semestinya masih aman ya Mbak ya. Betul Mbak Sofi. Asalkan juga pemasangan di awal tadi sesuai dengan SOP dan standar pemasangan, ketujuh pemasangan dari penyu ya, secara teknis ya itu masih aman gitu sama masa garansi. Apalagi untuk bahan kan kita juga menggunakan bahan polyethylene nih dibandingkan dengan bahan fiberglass yang ada di pasaran. Ini kita lebih kuat tahan benturan juga, kemudian lebih kokoh juga ya dibandingkan dengan bahan fiberglass yang mungkin relatif mudah pecah gitu, rawan pecah. Jadi secara teknis memang jika sesuai dengan SOP kami itu tetap aman Mbak Safi. Dan betul sekali terkait dengan bakteri, kalau lama nggak digunakan tidak ada yang dimakan ya oleh bakteri
itu prosesnya ya terhenti dan bakterinya bisa jadi memang mati, tidak aktif kembali. Untuk mengaktifkan itu butuh bakteri starter tadi yang kalau di penyu itu namanya Bimax. Kita juga menjual bakteri pengurai khusus untuk bioseptic tank itu. Oke. Wah, menarik ya Mbak. Jadi bisa kita manfaatin lagi di tempat lain gitu ya, atau area lain. Betul. Kita jadi belajar soal pengolahan limbah ya Mas ya. Ini sangat berkaitan dengan pengolahan limbah ya Mbak ya, IPAL ya. IPAL domestik terutama kalau di penyu kita fokusnya di rumah tangga. Oke, dilanjut ya, ini mungkin ya Mas Bayu dan Mbak Safi. Oke. Nah ini terkait dengan sertifikasi dari kami, tadi ya untuk yang TKDN kita juga sudah tersertifikasi. Kemarin juga sempat ikut pameran di Jakarta, di Dinas UMKM Jakarta untuk produk-produk yang sudah tersertifikasi TKDN. Kita sempat ikut juga di pamerannya di Balai Kota Jakarta. Kemudian untuk baku mutu limbah kita sudah lolos uji Skovindo, kemudian terregistrasi di Kementerian LHK juga sudah sesuai dengan Permen LHK. Kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup kita juga sudah lolos uji air limbahnya gitu. Nah, berarti langsung terjawab nih ya kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang bertanya TKDN-nya ada apa enggak? Sudah ada ya Mbak? Betul, sudah aman. Untuk bioseptic tank dari penyu sudah ada TKDN-nya. Oke. Kita lanjutkan? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini terkait untuk meyakinkan ya, biasanya kita ke pitching ke konsumen, kemudian juga kita biasanya presentasi di developer, kontraktor, ini kenapa sih harus menggunakan bioseptic tank penyu gitu, kenapa harus penyu, kenapa tidak menggunakan produk lain, atau kenapa tidak menggunakan septic tank konvensional aja gitu kan. Nah ini kenapa harus bioseptic tank penyu? Utamanya tadi ya yang selalu kita utamakan dan unggulkan itu terkait garansi kita. Garansi dijamin pabrik, jika ada kendala memang kita langsung ditangani oleh tim pabrik. Dari manapun Bapak Ibu membeli produk penyu, nanti langsung penanganannya oleh pabrik kami. Ini untuk garansinya baik berupa itu servis maupun penggantian produk baru jika memungkinkan. Dan ini juga tanpa biaya ya. Setelah nanti misalkan klaim garansi, ada verifikasi dari tim kami, nanti apakah tindak lanjutnya seperti apa, apakah diperlukan tinjauan teknisi ke lokasi, atau misalkan penggantian produk baru seperti itu. Nah kemudian untuk registrasi garansinya ini juga mudah, tidak perlu kartu garansi, kemudian cukup WA atau SMS saja, nanti otomatis terdaftar. Lalu untuk dukungan stop sampai registrasi Mbak gitu. Ini kan boleh. Semudah itu ya. Saya bisa aja misalnya saya Dear penyu gitu, saya baru beli septic tank penyu gitu ya. Itu kan butuh konfirmasi ataukah perlu difoto kah, atau cukup benar-benar hanya menggunakan teks aja gitu Mbak. Karena ini simple banget gitu dan mudah kita ya Mbak Safi ya. No ribet-ribet ya Mas. Nah untuk nggak minta kartu garansi soalnya ya Mas ya. Iya. Rawan hilang Mbak biasanya kalau kartu garansi gitu kan, atau lupa naruh di mana gitu kan, orang Indonesia biasanya lupa naruh gitu. Nah kalau untuk registrasi kita lewat WA atau SMS nanti dengan menyertakan ada nomor seri Mas di produknya. Jadi nanti kita ada semacam label ya untuk di produk tangki air maupun di septic tank penyu, itu ada nomor serinya, nanti SMS-nya kita bisa menyertakan nomor serinya itu gitu. Nanti kan kita bisa verifikasi ya dari sistem apakah ini betul-betul produk penyu atau penyu jadi-jadian gitu kan. Iya, betul. Kita itu kan verifikasi gitu. Itu posisi nomor itunya di mana Mbak? Kalau misalnya sudah terpasang gitu ya, gitu misalnya, apakah ada ditutup dari septic tanknya atau di bodinya gitu? Karena kalau di bodinya kan mau nggak mau kita harus kayak agak sedikit ada effort bongkar atau apa gitu kan. Kalau untuk di bioseptic tank ya Mas, dan juga di tangki air sih sebetulnya itu ada di bagian pundakannya sih Mas, jadi nanti tertempel di area situ. Jadi kalau misalkan ternyata udah kependem nih gitu kan, baru mau registrasi garansi atau baru mau klaim, itu ya tadi sih untuk pemasangannya kalau sesuai dengan kita, untuk maintenance hole-nya itu tetap ada akses, bisa dibuka, nanti bisa tetap dicek di situ, tetap bisa kelihatan gitu untuk nomor seri. Oke. Baik. Oke, nah ini terkait lagi berarti. Iya, asalkan pemasangannya sudah sesuai SOP. Nanti untuk petunjuk pemasangan kita juga ada pembahasannya nih ya Mas Mbak di belakang gitu. Untuk pemasangannya seperti apa sih sebetulnya untuk bioseptic tank gitu sesuai dengan standar penyu gitu. Nah untuk dukungan servis dan layanan, mau tanya boleh. Servisnya, tadi kan Mbak Dia ada menyebutkan bahwa
seandainya nih ada yang perlu diganti atau ada yang perlu dicek sama timnya penyu, artinya kan tim teknisnya akan langsung turun ke lapangan ya Mbak ya. Itu berlaku buat semua daerah atau gimana? Atau timnya mau dikirim dulu dari Semarang atau di daerah-daerah sudah ada juga timnya? Nah, oke, baik Mbak Safi. Kalau terkait itu, untuk pengecekan ya, misalkan klaim garansi terkait ada kendala, misalkan ada rembes atau apa ya, kita nanti yang pertama tentunya verifikasi oleh tim, kemudian nanti kita akan pengecekannya by online dulu Mbak. Jadi nanti kita verifikasinya by video call dan juga foto produk ya, videonya nanti detail seperti itu, nanti gambaran kendalanya ada di sebelah mana, nanti kita akan verifikasi terlebih dahulu. Nah, tapi jika diperlukan untuk verifikasi langsung ke lapangan untuk tinjauan ya dari teknisi, itu juga bisa tidak terbatas area. Jadi memang nanti pendatangannya langsung teknisi pabrik gitu, yang memang sudah paham banget nih sama produk penyu, yang paham banget terkait kendalanya apa, nanti dari teknisi pabrik yang akan turun langsung ke lokasi gitu, tidak terbatas pada lokasi Jawa Tengah atau Jawa Timur saja, bisa di luar itu juga kita bisa datang. Oke, wah bagus sekali ya Mas Bayu ya. Ya, jadi kita nggak khawatir ya Mbak Safi kalau sampai ada apa-apa gitu ya. Iya betul. Ya, kita jamin nih mudah gitu Mas untuk garansinya ya, untuk ngeklaimnya. Jadi tenang, kalau pakai produk penyu, beli dimanapun tetap pabrik yang ngejamin, beli dimanapun tetap bisa diklaim garansinya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi Mbak Dia, silakan. Oke, baik. Oke, nah terkait 2 poin terakhir, ini tadi sudah sempat disinggung juga ya, terkait bahannya kita polyethylene lebih kuat, lebih kokoh dan tahan benturan dibandingkan dengan bahan fiberglass yang banyak nih bioseptic tank di luar sana yang menggunakan fiberglass. Untuk produk ini kita juga ramah lingkungan karena sudah lolos uji lab Sukovindo dan Dinas Lingkungan Hidup melalui 5 tahapan penguraian tadi dan sudah teruji gitu. Jadi aman, dipastikan tidak mencemari air tanah yang ada di sekitar dan pasti beres gitu ya, sesuai dengan tagline utama penyu, kalau menggunakan produk penyu pasti beres. Oke, ini bisa dilanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian dan Mas Mbak. Ini terkait dengan mungkin beberapa pertanyaan yang muncul gitu ya di benak Bapak Ibu sekalian, atau mungkin biasanya kalau di customer kami ini biasanya pertanyaan yang biasanya sering muncul gitu dari customer. Nah, terkait resapan gitu. Biasanya kan kalau di septic tank konvensional itu kan membutuhkan resapan ya, biasanya ada 2 lubang, satu untuk pengendapan, satu untuk resapan. Nah, kalau di septic tank penyu ini apakah perlu resapan tersebut? Nah, kalau dari kami ini merekomendasikan jika jarak dengan selokan itu jauh, ini diperlukan memang resapan gitu kan, dibuatkan lubang resapan, tidak perlu besar-besar juga, mungkin untuk galiannya sekitar 1 meter itu sudah cukup, dengan diameter itu juga tidak perlu besar-besar, misalkan 1x1 itu juga sudah cukup. Kemudian jika dekat dengan selokan bisa langsung dialirkan gitu dari outlet, nanti dipasang pipa, bisa dialirkan langsung ke selokan. Kemudian untuk kapasitas kecil tapi kok bisa menampung banyak pengguna gitu. Nah, terkait hal ini memang karena proses kita sudah mengalami 5 proses penguraian dengan 5 part, dengan 5 tadi ya bagian-bagiannya, ada rumah tumbuh bakteri, kemudian ada bioball yang kita jamin untuk proses penguraiannya itu tidak membutuhkan kapasitas besar, karena tadi kita di dalamnya sudah ada komponennya banyak gitu kan dibandingkan dengan kompetitor sejenis. Jadi untuk prosesnya walaupun dia kecil tapi compact, di dalamnya kita sudah banyak partnya dan cukup untuk menampung sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk limbahnya ini penguraiannya apakah grey water atau black water, ini sudah sempat saya singgung tadi. Untuk pengolahannya kita untuk black water saja, jadi tidak diperkenankan untuk pengolahan grey water, misalkan dari wastafel untuk cuci piring itu kan mengandung sabun ya, mengandung limbah kimia, ini tidak diperkenankan gitu masuk ke septic tank penyu karena bisa membunuh bakteri-bakteri anaerob yang sudah hidup di dalam septic tank ini gitu. Kemudian untuk ramah lingkungan ini kita sudah sesuai dengan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik gitu. Terkait sedot berkala ini juga tidak perlu karena kita sudah jamin kita sebagai produk pengurai, septic tank penyu sebagai area penguraian bukan penampungan gitu. Jadi untuk penyedotan berkala ini tidak diperlukan karena semuanya sudah terurai di dalam septic tank dan bisa dialirkan limbahnya langsung ke selokan gitu. Nah, terkait bubuk bakteri ini berapa lama bisa diisi ulang? Ini cukup 6 bulan sekali.
dengan ketentuan memang jarang membersihkan toilet ya atau klosetnya dengan bahan kimia yang terlalu banyak gitu. Sebetulnya boleh, tapi memang tidak disarankan menggunakan bahan kimia terlalu banyak karena bisa membunuh bakteri yang sudah hidup di dalam penyu bioseptic tank seperti itu. Maaf Mbak Dia mau nanya Boleh. soal yang poin terakhir membersihkan kloset dengan bahan kimia itu. Maksudnya jarang membersihkan klosetnya itu dalam rentang waktu berapa lama ya? Apa misalnya kayak seminggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali? Kita kan sebagai pengguna toilet kan mungkin ada yang lebih sering bersihkan, ada juga yang jarang. Kita nggak tahu nih apa seberapa seringnya itu bisa membunuh bakterinya seperti itu. Kalau dari kami sih Mbak Safis, sebetulnya memang lebih ke kuantiti banyak tidaknya menggunakan bahan kimianya sih Mbak, dan disarankan untuk tidak masuk ke lubang klosetnya gitu. Misalkan mau dibersihkan itu ya di sekitarnya aja, tapi misalkan memang itu masuk, itu jangan sampai terlalu banyak gitu. Atau misalkan pernah juga sih ada case customer yang menggunakan terlalu banyak bahan kimia, itu nanti memang biasanya dikhawatirkan bisa mengganggu fungsi tadi bakteri yang ada di dalamnya. Nah, biasanya penanggulangannya kalau dari penyu bisa ditambahkan bakteri pengurainya lebih banyak lagi, dan ditambahkan air untuk penggelontoran airnya juga bisa ditambah lebih banyak lagi. Kalau misalkan sudah terlanjur gitu membersihkan dengan bahan kimia yang terlalu banyak. Tapi memang kalau bisa ya sebetulnya 1 minggu sekali cukup, tapi memang tidak sampai banyak gitu penggunaan bahan kimianya yang masuk ke dalam kloset. Jadi memang harus agak hati-hati ya Mbak ya, karena kita menggunakan bakteri yang hidup gitu di dalam bioseptic tank ini. Tapi kalaupun memang tadi seperti Mbak Safi sampaikan kan mungkin banyak ibu-ibu gitu ya yang terlalu resik gitu ya, terlalu bersih gitu, dan banyak pembersih kimia sekarang. Kalaupun itu terjadi ya sebetulnya cukup mudah, tinggal beli lagi atau cari lagi bakterinya ya Mbak, dan kebetulan penyu juga provide itu ya Mbak Dia. Betul sekali Mas Bayu. Jadi untuk bakterinya kita juga ada ya, kita provide bakteri pengurai. Kalau di penyu ini namanya Bimax gitu. Nah ini sebetulnya bisa digunakan untuk septic tank apapun, jadi nggak hanya bioseptic tank sih sebetulnya. Jadi untuk septic tank konvensional, untuk toilet biasa itu sebetulnya bisa juga menggunakan bakteri dari penyu ini Bimax gitu. Jadi untuk kemasannya kita kemasan saset, jadi memang praktis, aman digunakan. Satu sasetnya hanya 10 gram saja, jadi memang kemasannya kecil. Nanti mungkin bisa dilihat kita di Tokopedia atau di Shopee Penyu Indonesia. Itu memang kemasannya kita kecil Mas Mbak. Jadi dibandingkan dengan kompetitor ya, lagi-lagi dibandingkan dengan kompetitor yang ada di pasaran, biasanya untuk serbuk pengurai bakteri ini biasanya kemasannya besar. Ada yang sampai 500 gram, bahkan ada yang sampai 1 kilo untuk satu penggunaannya. Kalau di penyu cukup 10 gram saja, ini bisa digunakan untuk menguraikan bakteri dalam rentang waktu 4-6 bulan. Jadi cukup satu saset kecil itu untuk penggunaan 6 bulan sekali saja gitu. Nah, saya jadi penasaran nih. Ini apakah ini saya mau nanya ke sini, Mbak. Berarti Bimax-nya itu nggak perlu harus dalam tanda kutip kita buka sapi tanknya lagi ya Mbak, malah di toiletnya ya? Betul, kita untuk pemakaiannya langsung ditaruh di toilet Mas. Jadi memang untuk serbuk Bimax-nya dimasukkan ke dalam kloset, kemudian nanti disiram atau di flush ya, cukup dengan air. Nanti Bimax-nya akan larut masuk ke dalam septic tank, bisa langsung aktif di sana bakterinya. Jadi memang tidak perlu membuka septic tanknya, itu bisa digunakannya dari kloset langsung gitu. Jadi cukup praktis ya untuk penggunaannya. Ini juga bisa misalkan dicampurkan dengan air, kemudian disemprot dengan botol sprayer itu untuk mengurangi bau yang tidak sedap nih. Misal dari septic tank biasa yang konvensional, ternyata kok muncul bau nih dari lubang toilet, itu juga bisa penyemprotannya ini juga bisa dilarutkan dalam air nih Bimax-nya gitu. Jadi untuk solusi toilet mampet dan juga mengatasi bau pada toilet ini juga bisa menggunakan Bimax. Wah, bisa untuk semua ya Mbak ya. Betul, ini sudah satu solusi ya. Dan tadi untuk yang septic tank penyu sudah include ini Mbak gitu. Untuk pembelian pertama kita sudah include 1 saset Bimax-nya sebagai starter ya tentunya gitu. Untuk proses penguraiannya, membantu proses penguraian. Nah, pertanyaannya Mbak, kalau misalnya dalam satu rumah atau satu area bangunan gitu ya, toiletnya ini lebih dari 2, 3 atau nih Mbak Safi pasti sering desain rumah-rumah mewah yang toiletnya mungkin ada satu rumah atau ada 5 atau lebih gitu ya. Nah itu Bimax-nya itu hanya
kita tuangkan di dalam salah satu toilet itu atau ke seluruh toilet yang ada di rumah atau bangunan itu, Pak? Nah, ini berkaitan sama instalasi septic tanknya sih Mas. Kalau misalkan ternyata dalam satu rumah itu toiletnya 2 atau 3, tapi septic tanknya yang ada di situ memang hanya satu, yang tadi Salurannya ya. 6, itu sebetulnya cukup satu aja gitu, di satu toilet itu sebetulnya sudah cukup untuk pemberiannya, karena memang sudah dihitung untuk satu sasetnya ini untuk penggunaan satu septic tanknya gitu. Tapi kalau ternyata instalasinya ini ada lebih dari satu septic tank, itu bisa ditambahkan lebih dari satu saset gitu, menyesuaikan banyaknya septic tanknya. Oh, jadi ya betul-betul balik lagi seberapa banyak saluran yang mengarah ke septic tanknya itu sendiri gitu ya, Mbak? Betul-betul. Biasanya kan kalau misalkan kendalanya bau ya Mas, itu biasanya kan juga terkait dengan ya septic tanknya itu sendiri. Misalkan ternyata lubang ventilasinya bermasalah, atau misalkan di dalamnya itu prosesnya di dalam perpipaannya itu mungkin ada yang kurang lancar atau seperti apa. Itu kan tergantung dari septic tanknya itu sendiri, apakah sudah berfungsi secara optimal atau belum. Nah, untuk penambahannya itu ya ini tadi, pengoptimalannya bisa ditambah Bimax-nya itu sendiri dan cukup untuk satu saset per septic tanknya gitu. Satu lagi boleh Mbak, nah, untuk Bimax ini tadi kan Mbak Dia juga di slide yang ini gitu, salah satunya untuk memperlancar juga buangan air ya. Berarti otomatis itu juga Bimax ini bisa memperlancar saluran ke septic tanknya Mbak, atau seperti apa? Memang maksudnya kan di saluran atau pipa-pipa yang menuju septic tank kadang-kadang suka ada sendatan gitu ya Mbak Safi ya. Nah itu apakah Bimax ini juga bisa menanggulangi itu juga Mbak Dia? Atau memang ini khusus memang untuk ke area septic tanknya gitu? Ya Mas, jadi kalau untuk Bimax ini memang sebetulnya kan kita difokuskan untuk menghidupkan bakteri yang ada di dalam septic tank ya. Yang ada di dalam septic tank, yang dia itu tadi medianya ada rumah tumbuh bakteri dan biobol. Nah, nanti Bimax masuk, di situ dia mulai hidup, kemudian nanti makan limbah kotoran, dan pada akhirnya akan saling memakan bakteri itu sendiri di dalam septic tank gitu. Sebetulnya difokuskan untuk ke sana. Tapi kalau berdasarkan case yang pernah masuk dari teknisi kami, itu memang untuk masalah mampet, itu sebetulnya bisa juga menggunakan Bimax ini. Tapi memang yang jadi note sih sebetulnya kalau dia mampetnya di bagian outlet ya Mas, untuk mampet di bagian outlet itu bisa menggunakan Bimax ini. Tapi kalau ternyata dia mampetnya itu ada di instalasi perpipaan sebelum masuk ke Bimax-nya, itu sebetulnya perlu verifikasi lebih lanjut sih Mas, itu kenapanya ya, apakah terkait dengan bentuk pipanya atau terkait dengan apanya, atau misalkan case yang pernah masuk itu ada sampah yang masuk, misalkan sampah pembalut atau plastik atau apa, itu kan bisa menyebabkan mampet juga gitu. Kalau ternyata memang mampetnya itu karena limbah, itu ya bisa kita bantu dengan serbuk ini. Tapi kalau dia mampetnya karena sampah, ya tidak bisa terurai dengan serbuk bakteri ini gitu. Berarti kalau kayak rambut-rambut gitu ya, kayak saya kan rambutnya lumayan gondrong nih ya, masuk ke dalam itu berarti intinya limbah-limbah organik tuh masih bisa terurai dengan Bimax ini gitu ya Mbak, kurang lebih. Yang berkaitan dengan limbah organik dan itu bisa terurai, itu bisa dibantu dengan Bimax gitu Mas. Kalau misalkan selain itu ya memang harus penanganan lebih lanjut sih. Kalau sampah-sampah selain itu tadi ya, sampah limbah yang seperti itu ya ada penanganan lebih lanjut harusnya. Dan kembali lagi soal instalasinya juga ya pasti ya Mbak ya. Soal pemipaan itu memang sering sih jadi masalah. Betul. Perpipaan ya Mbak ya, perlu di-note. Apalagi kalau misalkan 2 toilet mau digabung ke satu septic tank gitu. Pernah juga sih penyu seperti itu. Jadi rumah 2 lantai tapi septic tanknya hanya 1 gitu kan. Karena memang kapasitas rumahnya hanya untuk 3 orang misal seperti itu kan. Kita rekomendasi hanya untuk 1 PB sudah cukup. Itu nanti terkait perpipaannya kita juga kasih rekomendasi sih Mbak dari teknisi kami gitu, terkait perpipaan yang cocok. Itu seperti apa agar sama-sama lancar nih toilet dari lantai 2 ke septic tank yang ada di lantai 1 gitu. Nah, ini kita udah masuk pembahasan instalasi nih ya Mbak Safi, Mbak Dia gitu. Nah, ini yang tadi mau saya tanyain sebetulnya Mbak, pada saat pengaplikasian atau instalasi penyu bio septic tank ini, berarti masih direkomendasikan atasnya itu masih bisa pakai cor-coran ya Mbak, jadi nggak perlu hanya ditimbun dengan tanah aja gitu. Nah itu betul. Lebih detail lagi gimana Mbak teknisnya? Iya baik Mas Bayu, terkait dengan instalasi kita dari penyu memang punya
saran petunjuk pemasangan ya Mas, ada SOP-nya, ada standarnya dari penyu. Kalau untuk standar pemasangan, yang pertama yang paling diperhatikan adalah terkait landasannya. Landasannya kita harus dipastikan rata dan aman dari bahan benda-benda tajam gitu kan, dari kerikil, even itu kerikil itu juga kita kalau bisa jangan sampai ada yang mengganggu di landasannya, dan itu harus datar gitu. Makanya kita selalu mengingatkan ke konsumen nih yang pasang memang harus ada plester aci di plester aci di bawahnya, kemudian untuk kanan kirinya kita juga direkomendasikan untuk memasang batu bata gitu. Baru ini dimasukkan nanti ditimbun dengan pasir halus. Nah, untuk yang atas ya ini kita rekomendasikan tetap ada aksesnya untuk maintenance hole dari penyu biosafety tank sendiri. Jadi ketika ada kendala, nanti mudah nih pengecekannya, sebetulnya nanti kerusakannya atau kendalanya ada di ruang yang mana gitu. Jadi dari maintenance hall nanti bisa dibuka, nanti akan kelihatan sebetulnya itu ada di ruang mana nanti permasalahannya. Jadi untuk pemasangannya itu kita rekomendasikan seperti ini. Ini ada contoh pemasangan ketika di perumahan. Ini ada di dekat taman dan juga misalkan dipasang di bawah carport, itu sebetulnya juga bisa gitu. Nanti untuk video pemasangan kita juga ada nih Mas Bayu, Mbak Safi dan Bapak Ibu yang lain untuk standar pemasangan, langkah-langkah pemasangan seperti apa, ini kita ada juga videonya. Mungkin bisa kita saksikan dulu, ini sekitar 5 menit. Tidak membutuhkan banyak material dan tenaga. Cocok untuk bisa langsung digunakan. Pemasangannya simple, hanya perlu memperhatikan beberapa poin saja. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memasang penyu biosafety tank dari awal hingga siap digunakan. Pertama, tentukan tempat peletakan penyu biosafety tank. Apakah akan diletakkan di luar ruangan, seperti pekarangan, atau di dalam ruangan seperti dapur atau garasi? Sebagai pertimbangan, penempatan penyu biosafety tank akan lebih menguntungkan jika dekat dengan kloset, karena akan mengurangi resiko penyumbatan saluran pipa yang menuju tangki. Kemudian, buatlah lubang galian untuk menempatkan penyu biosafety tank. Idealnya, lubang dengan diameter 110 cm untuk septic tank kapasitas hingga 6 orang. Dan diameter 150 cm untuk septic tank kapasitas hingga 12 orang. Setelah menghitung diameter lubang, perhitungkan tinggi lubang yang akan digali. Idealnya tinggi lubang 115 cm untuk tangki kapasitas hingga 6 orang, dan 127 cm untuk tangki kapasitas hingga 12 orang. Ukuran tersebut dimulai dari dasar lubang sampai leher tangki. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tinggi lubang. Pertama, pastikan saluran dari kloset pas dengan saluran inlet septic tank. Saluran ideal dari kloset memiliki kemiringan maksimal 3% dari panjang saluran. Yang kedua adalah posisi pemasangan, terutama jika posisi di area dalam ruangan. Perhitungkan space untuk ruang kontrol dan akses lubang inspeksi. Kemudian siapkan saluran pembuangan dari septic tank menuju selokan. Jika selokan terlalu jauh, buatlah bak peresap sebagai alternatif. Penyu bioseptic tank mampu mengolah limbah toilet sehingga bisa langsung dialirkan ke selokan. Langkah selanjutnya, lapisi dasar lubang dengan cor semen agar permukaan lubang rata. Pastikan tidak ada tonjolan tajam seperti kerikil dan benda asing lainnya. Untuk dinding lubang, sebaiknya dilapisi dinding batu bata atau lapisan semen, agar lubang stabil dari tekanan tanah atau rembesan air tanah. Jika tanah di lingkungan sekitar stabil dan bebas rembesan air, maka dinding lubang masih akan aman walaupun tanpa pelapis. Ini dikarenakan penyu bioseptic tank menggunakan bahan polietilen sebagai bahan dinding tangki, sehingga lebih kuat dan kokoh daripada tangki dengan bahan fiber. Selanjutnya adalah peletakan penyu bioseptic tank ke dalam lubang. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat meletakkan penyu bioseptic tank ke dalam lubang yang telah disiapkan. Pertama,
Pastikan lubang sudah tersambung dengan saluran pembuangan dari kloset dan saluran yang akan menjadi outlet dari septic tank. Selanjutnya, pastikan lubang bersih dari benda asing seperti batu, paku, atau peralatan pertukangan yang tertinggal. Masukkan perlahan tangki septik ke dalam lubang. Pastikan tangki septik menghadap posisi yang tepat dengan melihat apakah saluran inlet tangki septik menghadap saluran pembuangan dari toilet dan saluran outlet menghadap saluran pembuangan yang sudah disiapkan. Kemudian, sambung saluran tersebut menggunakan lem supaya sambungan kuat dan tidak terlepas atau merembes. Setelah instalasi tersambung, timbun sisi-sisi tangki septik dengan tanah atau pasir halus. Lakukan juga pengisian air secara bersamaan ke dalam tangki, agar tekanan di luar dan di dalam tetap sama. Pastikan tutup lubang inspeksi tetap berada di permukaan, atau tetap disediakan akses untuk membuka tutupnya. Kemudian, sambung saluran ventilasi dengan pipa yang menuju area terbuka. Setelah semuanya terpasang, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan kemasan plastik pembungkus tablet klorin dalam tabung disinfektan sudah dibuka. Selanjutnya, masukkan bakteri starter melalui kloset. Lakukan pengecekan berkala pada tabung disinfektan kurang lebih 6 bulan sekali. Penyu bioseptic tank sudah siap digunakan. Oke. Cukup ini ya, apa namanya, cukup detail ya Mbak Dia, videonya Mbak Safi. Tadi yang menarik ternyata sangat menjelaskan sekali ya cara pemasangannya dan lain-lainnya. Betul Mbak Safi. Dan yang menarik dari video tadi yang saya perhatikan adalah bagaimana instalasi di awal gitu. Jadi pada saat dicor itu air juga harus dimasukkan juga bersamaan gitu ya Mbak. Mungkin biar juga bentuk dari posisi bentuk dari penyunya tidak berubah gitu ya Mbak ya. Agar posisinya tetap stabil juga dan ini sih Mas, biar sama-sama tetap stabil posisinya. Kan memang khawatirnya nanti ada pergeseran ya kalau misalkan nanti ada pengisian dari limbah tapi memang belum digunakan, belum di trial gitu. Dan kalau dari teknisi kami rekomendasi seperti itu sebagai tes juga nih apakah memang ada fungsi-fungsi yang terganggu nih di dalam bioseptic tank itu, bisa dites dengan tadi penggelontoran air. Itu salah satu cara inspeksi sebelum pemasangan setelah instalasinya kayak gitu. Artinya dengan kondisi misalnya dia sudah menerima beban limbahnya ya Pak ya? Betul. Tadi saya barusan mau nanya sebenarnya sebelum nonton videonya untuk soal lubang manhole-nya Mbak. Ternyata udah muncul di videonya untuk lubang manhole-nya, ukurannya udah disesuaikan ya tergantung dari ukuran tabung septic tank-nya ya. Jadi yang 110 cm ya kalau nggak salah ya. Sedangkan yang 12 orang 150 kalau nggak salah ya. Iya betul, menyesuaikan dengan ukuran dari maintenance hole-nya itu. Jadi memang menyesuaikan apa itu PB06 atau PB12 gitu. Tapi memang untuk aksesnya wajib ada aksesnya ya, karena kan tadi untuk inspeksi dia lubang di desinfektan, di cup desinfektannya itu maupun nanti ketika ada permasalahan itu harus dicek di maintenance hole-nya itu, dari maintenance hole-nya dibuka. Oke. Kalau dari saya sih kayaknya instalasinya udah cukup jelas sih ya Mas ya. Betul. Oke, baik. Lanjut nih ya Mbak Ehu. Oke. Nah, ini terkait dengan proyek dan portofolio dari kami nih Mas Mbak, di mana sih Penyu Bioseptic Tank ini sudah terpasang gitu ya, ada di mana saja, terutama ini beberapa proyek perumahan yang ada di Jawa Tengah, mayoritas memang ada di Jawa Tengah, karena memang kita base-nya di Jawa Tengah. Untuk pengiriman memang kita kan juga sebetulnya bisa untuk di luar daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi memang saat ini mayoritas di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini contohnya beberapa proyek yang sudah menggunakan Penyu Bioseptic Tank PB06, ada di Kota Salatiga, di Ponegoro Regency dari Putra Wahid Land, kemudian Madukoro Regency di Kota Semarang dari Putra Wahid Land juga. Kemudian di Kabupaten Banyumas, ini baru saja di bulan lalu sebetulnya, jadi masih di proses pemasangan ya sampai saat ini di Perumahan Alaya Harja.
dari PT Minutech Indo Property. Kemudian di Kota Semarang lagi ada di perumahan Adipasa Arcadia dari Karyaland. Kemudian ini pada tahun sebelumnya di perumahan Mutiara Arteri Residence di Kota Semarang juga, dan pemasangan PB12 di Kedaton Homes, jadi semacam kayak kos eksklusif gitu, dikembangkan di BSB, kawasan BSB City di Kota Semarang juga gitu. Ini beberapa proyek terbaru kami ya. Kalau untuk proyek sebelumnya seperti proyek pemerintah, kita juga sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk program STBM di Kabupaten Sleman, di Kabupaten Pangandaran. Ini juga instalasi penyu biosafety tank PB06 ini untuk proyeknya Dinas Kesehatan. Ini beberapa proyek yang lain, termasuk tangki air juga untuk support kemarin penanggulangan COVID ya. Kita juga kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah. Kemudian tangki air, biogas digester, ini juga tadi ya sempat ada contohnya di katalog Pro. Tadi untuk yang biogas digester kita juga kerjasama dengan swasta maupun pemerintah. Untuk yang di tahun kemarin, akhir tahun kemarin sempat kerjasama juga dengan Pertamina juga untuk instalasi biogas digester ini. Nah, itu mungkin kalau dari saya, Mbak Safi dan Mas Bayu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, Mbak Safi masih ada yang mau ditanyakan, Mbak Safi? Kayaknya kalau dari saya udah cukup jelas sih. Sudah sangat jelas presentasinya Mbak Dia. Sangat menarik, terima kasih. Oke, Mbak Safi jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Nah, Mbak Dia, di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat gitu ya. Mungkin nanti Mbak Dia dan bisa dibantu oleh teman-teman dari Penyu juga menjawab pertanyaan dari peserta, Bapak Ibu teman-teman yang hadir di saat ini. Mbak Safi, terima kasih sudah menemani saya, jangan kemana-mana dulu. Terima kasih Mas Bayu. Oke, baik, ini kita langsung masuk saja ke pembacaan pertanyaan di kolom chat, tapi ini saya sudah notice ada Pak Haryanto yang sudah raise hand gitu ya. Mungkin Pak Haryanto silahkan kalau ingin bertanya, silahkan mengaktifkan audionya, silahkan. Oke, silahkan Pak Haryanto. Ya, terima kasih. Ini saya tertarik dengan produk ini. Ini gini, ini saya di posisi di daerah Ngawi, Jawa Timur. Ini kan dari Dinas Perkem ini untuk tahun ini ada program pemberian hibah atau bantuan septic tank ke daerah pedesaan. Nah itu kayaknya rencananya juga pakai septic tank yang model seperti ini. Nah itu nanti mungkin bisa diberitahu terkait dengan masalah harga, terus mungkin yang jelas nanti jumlahnya banyak. Itu nanti bagaimana meminta penjelasannya. Itu saja Pak Haryanto? Ya itu saja. Oke. Informasinya. Nah ini biasanya masalah harga nih untuk pertanyaan pamungkas biasanya, cuma tapi nggak apa-apa. Untuk Pak Haryanto langsung silahkan Mbak Dia, mungkin boleh dikasih price list gambaran harganya seperti apa, tapi nanti mungkin setelah ini Mbak Dia dan Pak Haryanto bisa diskusi lebih lanjut. Silakan Mbak Dia. Ya, baik Mas Bayu dan Pak Haryanto, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk kebutuhannya untuk di Dinas Perkim di Kabupaten Ngawi ya Pak ya, untuk program hibah ya, hibah desa ya. Betul, biasanya kalau dari kami memang sudah Pak ada beberapa juga sih bermitra dengan Dinas PUPR, Perkim maupun yang berkaitan ya dengan dana hibah desa. Kalau untuk harga nanti biasanya memang kami ada penawaran khusus Pak untuk Dinas. Untuk Dinas tentunya secara harga diskon itu berbeda ya dengan yang lain gitu kan. Kalau kebutuhan proyek. Tapi untuk gambaran umumnya, untuk price list dari penyu bioseptic tank kapasitas 1 KK ini Pak, kita di harga 2,99. Jadi untuk price listnya itu, tapi untuk kebutuhan proyek dan dinas nanti biasanya kita ada penawaran khusus gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak untuk terkait penawarannya, berapa kuantiti yang dibutuhkan dan nanti base price-nya berapa seperti itu. Oh iya. Aman Pak Haryanto. Terus itu nanti mungkin untuk pemasangan bisa langsung dipasang sendiri oleh secara swakelola di desa atau ada teknisi khusus?
Ya baik Pak Haryanto. Kalau untuk pemasangan sebetulnya nanti kita bisa bahas lebih lanjut terkait dengan customer-nya ya Pak. Biasanya kalau untuk dana hibah kan memang swakelola di desa. Nanti biasanya kita akan menggandeng rekanan Pak yang untuk jasa konstruksinya. Untuk pemasangannya nanti kita akan menggandeng rekanan gitu. Jadi kalau dari Penyu kita sebagai supplier vendor produknya dan penyedia untuk pendampingan teknisi. Tapi untuk pemasangannya secara lebih detail nanti biasanya akan ada rekanan untuk konstruksinya gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Oke, Haryanto. mudah-mudahan sudah cukup jelas Pak Haryanto dan Jelas Pak Bayu. terima kasih sekali lagi pertanyaannya. Dan untuk segmen membacakan pertanyaan di kolom chat ini akan saya serahkan ke Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih ya Mas Bayu dan terima kasih juga. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih ya Mas Bayu dan terima kasih juga Mbak Safi dan Mbak Dia. Seru banget dan ternyata udah banyak banget ya nanya di kolom chat nih Mbak Dia mengenai produk Penyu. Nah, karena kebetulan tadi Pak Haryanto bertanya mengenai Penyu, jadi saya akan lanjutkan dulu terlebih dahulu nih pertanyaan-pertanyaan dari Pak Haryanto. Jadi tadi Pak Haryanto juga bertanya Mbak di kolom chat. Untuk satu unitnya terdiri tadi berapa tabung? Tadi sudah dijelaskan sudah ada 5 tabung ya Mbak ya, 5 tabung kerja. Kalau untuk tabungnya sendiri, kemudian sudah termasuk resapan atau harus membuat sumur resapan tersendiri. Nah, itu boleh dijelasin. Seperti apa Mbak Dia? Ya, baik Mbak Ziza, terkait dengan resapan, memang kan dari kami tadi ada 2 opsi ya. Kalau memang selokannya ini berjarak agak jauh dari instalasi septic tanknya, kita rekomendasikan untuk membuatkan sumur resapan. Namun memang kalau selokannya ini jaraknya cukup dekat, misalkan kurang dari 5 meter, itu bisa langsung dialirkan ke selokan seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan tergantung lokasi dari customer itu sendiri gitu, lokasi pemasangannya, lokasi jarak dengan selokannya maupun elevasinya. Biasanya kalau elevasinya memang ternyata lebih rendah ya terkait dengan air tanahnya, itu nanti biasanya juga memang tetap membutuhkan resapan gitu. Nanti akan dibantu cek oleh teknisi kami terkait lokasinya, nanti apakah membutuhkan resapan atau tidak. Oh, oke, baik. Dan tadi juga pertanyaan berikutnya dari Pak Haryanto, bagaimana cara mengetahui bahwa zat-zat kimia dalam septic tank seperti klorin atau yang lainnya harus ditambah dan bagaimana cara nambahnya? Ya baik, terkait silakan. tablet klorin ya Mbak Ziza ya, terkait dengan tablet klorin, tadi memang kita rekomendasikan untuk pengecekan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Jadi untuk klorinnya tadi dari maintenance hole-nya bisa dibuka, kemudian tub desinfektannya bisa dibuka juga. Jadi bisa dibuka tutup, nanti dicek apakah memang tabletnya itu tinggal 1 atau memang sudah habis atau memang masih berapa, itu bisa dicek di situ. Tapi untuk rentang waktu kita memang ada standarnya, cukup dicek 6 bulan sekali, nanti bisa diisi ulang melalui pembukaan maintenance hole dan tub desinfektannya. Oh, oke. Dan pertanyaan terakhir tadi mengenai produk Bimax, apakah sudah dijual di toko-toko daerah atau di pedesaan juga nih Mbak Dia? Ya, baik untuk Bimax-nya sendiri saat ini memang kita tersedianya yang paling mudah diakses di e-commerce dari Penyu Indonesia, bisa dicek di Tokopedia maupun di Shopee Penyu Indonesia. Kalau untuk di toko-toko sebetulnya ada, cuman memang agak sulit Mbak. Tidak semua toko ya sudah tersedia gitu, apalagi mungkin untuk daerah Jabodetabek belum sebanyak yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi paling mudah memang dipesan lewat Shopee, Tokopedia, nanti bisa langsung datang 3 hari, 4 hari bisa langsung datang tuh Bimax-nya gitu di official store. Oke. Wah, baik. Terima kasih banyak. Dan tadi pertanyaan dari Pak Haryanto. Terima kasih Pak Haryanto, semoga cukup menjawab pertanyaannya, penjelasannya. Kita akan masuk dan halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu adalah halaman Brand News namanya. Jadi di dalam halaman Brand News ini akan berisi tentang informasi terupdate dari setiap brand-brand yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro, dan sampai saat ini katalog Pro sudah berhasil bekerja sama dengan 800 brand termasuk Penyu di dalamnya gitu ya. Jadi tidak hanya produk-produk arsitektural, tapi ada produk dari sipil sampai dalam MEP. Dan ini kita bisa melihat informasi seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook gitu ya, atau di LinkedIn. Jadi di sini kita bisa melihat update-update kegiatan katalog Pro, brand-brand yang sudah ada di katalog Pro dan sebagainya. Dan seperti yang saya sampaikan, fungsi dari katalog Pro di sini, platform ini untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tentang informasi teknis produk material gitu ya. Contoh misalnya kita selain butuh kategori produk arsitektural, tapi kita juga butuh produk MEP seperti water tank misalnya,
Dan di sini akan terkumpul di dalam subkategori ini berbagai macam brand-brand vendor material yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh misalnya penyu gitu ya. Nah, kita akan klik penyu di sini dan tampilannya sudah kita standarisasi seluruh brand tampilannya akan seperti ini. Jadi di dalamnya akan terinformasikan tentang PIC-nya siapa, kantornya di mana, showroom-nya di mana, dan yang menarik adalah kita juga bisa melihat varian produk, portfolio, sampai dengan sertifikat. Karena banyaknya permintaan ke katalog Pro sampai dengan check out gitu ya, atau sampai mendapatkan produk yang dibutuhkan, akhirnya kita membuat satu feature jual beli. Ada feature promo the RFQ yang nantinya mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih detail dan singkat oleh rekan saya Mas Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, karena banyaknya permintaan material building dari kontraktor, developer, maupun sampai owner, maka Katalog Pro telah membuat fitur terbaru yang memudahkan Bapak Ibu bisa mencari informasi spesifikasi ataupun bisa belanja secara langsung tentunya dengan harga promo hanya di Katalog Pro. Setelah sign in, Bapak Ibu menggunakan email yang aktif, Bapak Ibu akan mendapatkan katalogpro.co.id, yaitu ada warna merah yang sudah terbelek, yaitu promo, RFQ, dan order list. Setelah saya akan klik promo, maka Bapak Ibu akan mendapatkan produk-produk langsung dari prinsipalnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai kualitas, harga, maupun produk ini, karena ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Karena Katalog Pro telah memastikan bahwa produk-produk yang masuk di Katalog Pro itu harus langsung dari prinsipalnya masing-masing. Tentunya caranya sangat mudah, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu mengklik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, setelah itu mengisi alamat tujuan pengiriman, setelah itu check out, dan barang Bapak Ibu akan langsung terkirim ke alamat Bapak Ibu tuju. Tidak hanya promo Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin dalam satu penawaran produk luasannya banyak, produk material building yang beraneka ragam, maka ada salah satu fitur yang disukai oleh kontraktor, developer, ataupun owner. Bapak Ibu bisa pesan barang sekaligus banyak, yaitu di fitur promo. Tentunya sangat mudah, Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman alamat proyek Bapak Ibu, alamat, setelah itu nomor telepon, ataupun ada catatan, Bapak Ibu bisa mengisi tabel yang ada di fitur RFQ. Apabila Bapak Ibu juga membutuhkan produk penyu, Bapak Ibu tinggal mengklik atau mengetik penyu, maka Bapak Ibu setelah itu nama produk atau jumlah produk yang Bapak Ibu butuhkan. Setelah itu bisa add-roll Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di dalam proyek. Setelah itu Bapak Ibu bisa send RFQ, sehingga kebutuhan Bapak Ibu dimanapun berada, kami bisa membantu kebutuhan material building Bapak Ibu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, apabila rekan-rekan semua ingin berkomunikasi secara intens dengan kami sehingga memudahkan dan menyelesaikan kebutuhan material building, Bapak Ibu tinggal mengklik di sebelah kanan, ada fitur WhatsApp. Setelah itu bisa lanjutkan ke chat, maka Bapak Ibu akan terhubung oleh tim dari Katalog Pro yang langsung membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu dimanapun berada. Itu saja Mas Bayu yang bisa saya bagikan ke teman-teman dan rekan-rekan, bahwa di Katalog Pro bisa belanja dengan harga promo bisa 3 cara, yaitu di WhatsApp di Katalog Pro di 0822 001678, atau belanja langsung dengan produk promo di katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ di katalogpro.co.id/RFQ. Tidak hanya itu, Bapak Ibu bisa mendapatkan Katalog Pro di Play Store, sehingga memudahkan Bapak Ibu mencari informasi ataupun belanja secara promo dengan genggaman tangan Bapak Ibu. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Safi yang sudah membantu rekan-rekan mengulas produk dari penyu. Dan juga terima kasih kepada Mbak Dia yang sudah hadir memberikan informasi terupdate nih dari penyu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week berikutnya. Hari Rabu, minggu depan kita akan bersama Atta Perdam. Jadi pastikan Bapak Ibu ikut kembali, dan juga kita nanti akan hadir di Surabaya hari Jumat besok. Jadi untuk teman-teman yang di Surabaya, tunggu kehadiran kita dan sampai jumpa di sana.
Sekian dari saya, mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.